Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua pada hari ini. Dan sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita, Ibu Marisa Putriana SE MSIAK, dan teman-temanku yang dirahmati Allah. Baiklah, adapun pembahasan kami pada video kali ini adalah belanja pengeluaran negara, di mana saya Ria Oktaviani bertugas sebagai moderator yang juga sebagai pemateri pertama. Langsung saja. Baik, saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu definisi belanja negara. Definisi belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan negara, di mana setiap pengeluaran keuangan itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat sampai transfer ke pemerintahan daerah, di mana hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang tahun 2003 nomor 17 tentang keuangan negara pasal 1 angka 14, di mana belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, dan dilanjutkan dengan PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan belanja. Sekian materi dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya secara estafet. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pelaksanaan anggaran belanja. Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran, baik pimpinan dan atau penjabat departemen atau lembaga pemerintah. Daerah tidak diperkenalkan melakukan pengeluaran belanja negara apabila dana tidak tersedia. Sementara untuk pelaksanaan belanja yang dipergunakan untuk anggaran transfer ke daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 PPKM 7 atau 2008 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah. Dalam rangka pelaksanaan anggaran tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan memberikan surat pemerintah pembayaran SPM sebagai pemerintah memindahkan dan rekening kas untuk negara, rekening kas untuk daerah yang disampaikan kepada Dirjen. Berdasarkan SPM tersebut, Dirjen Pemendaharaan atas nama Menku menerbitkan surat pemerintah pencairan dana pemerintahan daerah, kemudian menyampaikan konfirmasi tanda terima transfer ke daerah kepada Dirjen Perimbangan Keuangan paling lambat 5 hari kerja setelah transfer ke daerah tersebut diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramyania, NIM 50119111. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran belanja. Pada pasal 36 ayat 1 nomor 17 tahun 2003 Keuangan Negara, pengakuan dan pengukuran belanja berbasis akrual diberlakukan selama-lamanya dalam waktu 5 tahun. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran belanja berbasis akrual juga dicantumkan pada pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa ketentuan ini dilaksanakan selama-lamanya pada tahun anggaran 2008. Selama ketentuan tersebut,
belum dilaksanakan pengakuan dan pengukuran belanja berbasis kas. Artinya, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau entitas pelaporan khusus pengeluaran melalui bendahara. Pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai tugas pemeliharaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih Ria. Selanjutnya saya menjelaskan tentang klasifikasi belanja. Jadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 15 ayat 5 dan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa APBN yang telah disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Selanjutnya ada Peraturan Perundangan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Belanja diklasifikasikan menurut ekonomi atau jenis belanja, organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat meliputi belanja operasi atau belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, ataupun dan belanja lain-lain. Klasifikasi belanja menurut fungsi dibagi menjadi pelayanan umum, pertahanan, keterlibatan, dan ketentraman ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata, budaya dan agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Nah, tadi kita berbicara dengan belanja operasi. Belanja operasi ini menurut pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa belanja negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, tadi belanja pemerintah pusat itu terdiri dari belanja pegawai. Belanja pegawai itu adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh, misal seperti gaji, tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain yang berhubungan dengan pegawai. Nah, selanjutnya ada tadi belanja barang. Belanja barang ini adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Selanjutnya ada tadi belanja modal. Belanja modal ini adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Nah, ada 5 kategori tentang belanja modal. Belanja modal ini terdiri dari modal tanah. Modal tanah ini seperti pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian, balik nama, dan sewa tanah, serta lain-lainnya yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah tersebut siap pakai. Selanjutnya belanja modal peralatan mesin. Belanja peralatan mesin ini pengeluaran yang diperlukan untuk pengadaan alat dan mesin-mesin yang digunakan dalam kegiatan pembentukan modal, termasuk biaya
untuk penambahan, penggantian, peningkatan kualitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan mesin dimaksud dengan kondisi siap. Terusnya gedung dan bangunan. Selanjutnya ada belanja modal jalan. Selanjutnya ada belanja modal fisik. Nah, modal fisik ini adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan, serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Misalnya, belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala, dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah. Nah, tadi ada belanja operasional, tadi selanjutnya ada pembayaran bunga utang. Nah, jadi pembayaran bunga utang ini adalah pengeluaran pemerintah yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitungkan berdasarkan posisi pinjaman. Terus ada subsidi. Nah, subsidi ini adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor dan mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Nah, seterusnya ada hibah. Hibah ini adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa bersifat tidak wajib yang secara spesifik yang telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus-menerus kepada pemerintah negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi internasional. Selanjutnya ada bantuan sosial. Bantuan sosial ini adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial. Pengeluaran ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak harus-menerus dan selektif. Nah, seterusnya tadi ada belanja lain-lain. Belanja lain-lain ini dikategorikan sebagai pengeluaran yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran di atas. Sifatnya tidak biasa dan tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang terdapat dalam video presentasi kami, karena pada dasarnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasi dari teman-teman dan dosen pengampu kita, Ibu Marisa. Dan kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.